Halo teman-teman. Eh, Hari ini kita akan membahas value engineering modern, cara cerdas menaikkan profit. Banyak perusahaan sibuk cari penghematan, tapi tanpa sadar malah menurunkan kualitas. Padahal ada cara yang lain, yang lebih cerdas. Biaya turun, value naik, profit meningkat, itulah value engineering modern. Banyak perusahaan fokus potong biaya. Padahal perusahaan hebat tidak sekedar memotong biaya, mereka fokus meningkatkan value. Itulah perbedaan antara perusahaan yang bertahan dan perusahaan yang berkembang pesat. Dalam video ini, Anda akan belajar cara berpikir seperti perusahaan kelas dunia, bukan hanya hemat tetapi cerdas dalam menciptakan nilai. Apa itu value engineering? Metodologi sistematis untuk menganalisis fungsi produk, proses, atau sistem dengan tujuan mencapai fungsi terbaik pada biaya paling efisien tanpa mengorbankan kualitas. Value engineering bukan sekedar memangkas anggaran. Value engineering adalah pendekatan terstruktur yang melibatkan seluruh tim dari engineering, purchasing, R&D, hingga QA/QC untuk menemukan cara terbaik memberikan nilai kepada pelanggan. Formula inti, value sama dengan function dibagi cost. Tingkatkan fungsi, efisienkan biaya, hasilkan nilai lebih besar. Analisis, pahami apa yang benar-benar dibutuhkan customer dari sebuah produk ataupun proses. Optimalkan biaya, identifikasi dan eliminasi pemborosan tanpa menyentuh fungsi inti produk. Jaga kualitas, standar kualitas tidak pernah dikompromikan dalam setiap langkah value engineering. Kesalahan umum program efisiensi. Banyak perusahaan salah langkah saat mencoba efisiensi. Alih-alih meningkatkan profitabilitas justru merusak reputasi dan kehilangan pelanggan. Kenali 4 jebakan paling berbahaya. Fokus harga murah, mengejar supplier termurah tanpa mempertimbangkan konsistensi, kualitas, dan resiko supply chain jangka panjang. Mengurangi kualitas, menurunkan spesifikasi bahan baku demi menghemat biaya yang berujung pada komplain customer dan retur produk. Mengurangi fungsi produk, menghilangkan fitur penting produk tanpa validasi sehingga produk gagal memenuhi harapan pengguna akhir. Abaikan kebutuhan customer, membuat keputusan efisiensi secara internal tanpa memahami apa yang benar-benar dihargai oleh pelanggan. Cost cutting vs value engineering. Dua pendekatan yang sering dikira sama, padahal hasilnya sangat berbeda. Pahami perbedaannya sebelum membuat keputusan strategi. Dimensi cost cutting, value engineering. Dimensinya. Tujuan. Cost cutting itu biasanya potong biaya secepatnya.
Value engineering tingkatkan nilai produk secara sistematis. Kualitas dimensinya sering dikorbankan, dipertahankan, dan ditingkatkan. Dimensinya pendekatan, reaktif jangka pendek, sistematis jangka panjang. Keterlibatan tim top down, satu departemen, cross function collaboration. Hasil akhir hemat sesuai resiko, hemat sesaat resiko tinggi. Profit naik plus kepuasan pelanggan. Value engineering adalah investasi strategi, bukan pengorbanan perusahaan yang menerapkan value engineering dengan benar. Rata-rata mampu meningkatkan margin hingga 15-30% tanpa kehilangan pelanggan kunci. Tujuan utama value engineering, menurunkan cost, identifikasi komponen biaya yang tidak memberikan nilai langsung kepada pelanggan, lalu eliminasi atau disubstitusi secara terukur. Menjaga kualitas, setiap perubahan wajib melewati tahap uji kualitas yang ketat. Standar produk tidak boleh bergeser dari ekspektasi pelanggan. Meningkatkan fungsi, cari peluang untuk membuat produk lebih fungsional, lebih mudah digunakan, atau lebih tahan lama, bahkan dengan biaya yang sama. Meningkatkan kepuasan customer. Produk yang lebih bernilai dengan harga kompetitif menghasilkan loyalitas pelanggan jangka panjang dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Area yang bisa di value engineering. Value engineering dapat diterapkan di hampir seluruh lini operasional perusahaan manufaktur. Berikut adalah 6 area strategi yang paling berdampak terhadap profitabilitas. Material, substitusi bahan baku alternatif dengan performa setara namun biaya lebih rendah. Negosiasi kontrak jangka panjang dengan supplier strategis. Packaging, redesign, kemasan untuk efisiensi material, volume pengiriman dan biaya gudang tanpa mengorbankan daya tarik visual produk. Proses produksi, eliminasi langkah proses yang tidak memberi nilai tambah. Terapkan otomasi pada pekerjaan repetitif untuk tingkat efisiensi. Layout pabrik, optimasi tata letak mesin dan alur kerja untuk meminimalkan pergerakan material dan waktu tunggu antar stasiun kerja. Delivery logistik, konsolidasi pengiriman, optimasi rute, dan negosiasi biaya freight untuk menekan ongkos distribusi secara signifikan. Sistem kerja, standarisasi, SOP, digitalisasi, pencatatan, dan implementasi sistem manajemen kerja untuk eliminasi pemborosan administratif. Formula value engineering. Pahami hubungan matematis antara value, function, dan cost. Inilah inti dari seluruh metodologi value engineering. Function, apa yang benar-benar dibutuhkan pelanggan dari produk Anda. Fungsi inilah yang harus dijaga dan ditingkatkan dalam setiap skenario. Cost, total biaya yang dikeluarkan untuk menghadirkan fungsi tersebut, mulai dari material, proses, hingga distribusi
dan dan after sales. Value. Semakin tinggi fungsi yang dihasilkan per unit biaya, semakin besar value yang diterima pelanggan dan semakin kompetitif bisnis Anda. Perusahaan kelas dunia selalu mengajar strategi ketiga, meningkatkan fungsi sekaligus menurunkan biaya secara simultan melalui inovasi proses dan material. Studi case, redesign packaging yang mengubah segalanya. Sebelum kondisi awal, packaging kotak karton tebal 450 gram, berat packaging 180 gram per unit, biaya packaging 2.800 per unit, volume karton pengiriman 24 unit per box, komplain kerusakan saat pengiriman 3,2%, lead time produksi packaging 5 hari. Sesudah sesudah setelah value engineering. Packaging carotid board 350 gram plus inset EPA foam. Berat packaging 140 gram per unit turun 22%. Biaya packaging 1.950 per unit, hemat 30%. Volume karton pengiriman 30 unit per box, naik 25%. Komplain kerusakan saat pengiriman 0,8, turun 75%. Lead time produksi packaging 3 hari, turun 40%. Penghematan biaya packaging turun dari 2.800 menjadi 1.900 rupiah per unit. Penurunan komplain, tingkat kerusakan produk saat pengiriman turun drastis. Efisiensi volume, lebih banyak unit dalam satu karton pengiriman yang sama. Profit tambah per unit. Kesalahan fatal saat menjalankan value engineering. Bahkan dengan niat terbaik, program value engineering bisa gagal total jika tim tidak menghindari jebakan-jebakan berikut ini. Hanya fokus murah menjadikan harga terendah sebagai satu-satunya kriteria keberhasilan value engineering yang baik mempertimbangkan total cost of ownership, bukan hanya harga beli awal. Tidak ada trial piloting, langsung implementasi perubahan dalam skala penuh. Tanpa uji coba, selalu lakukan small scale pilot sebelum roll out ke seluruh lini produksi. Tidak validasi market, mengubah produk tanpa mendapat feedback dari pelanggan atau distributor. Validasi pasar adalah langkah wajib sebelum perubahan dikunci sebagai standar baru. Proyek satu departemen, value engineering yang dijalankan hanya oleh satu tim, misalnya purchasing saja, akan gagal keberhasilan value engineering, membutuhkan kolaborasi lintas departemen, engineering, QA, R&D, finance, dan produksi. Before, as after, simulan improvement nyata. Berikut adalah gambaran nyata dampak dari implementasi value engineering pada lini produksi manufaktur skala menengah selama 6 bulan. Dalam 6 bulan implementasi value engineering secara terstruktur, perusahaan berhasil meningkatkan profit margin dari 11% menjadi 19%.
Sebuah lompatan yang dicapai bukan dengan memotong kualitas, melainkan dengan mengoptimalkan setiap elemen proses secara sistematis. KPI yang wajib dipantau dalam value engineering. Tanpa pengukuran yang tepat, value engineering hanya menjadi proyek tanpa arah. Monitor 6 KPI kritis ini secara konsisten untuk memastikan program value engineering berjalan di jalur yang benar. Target penurunan cost per unit, benchmark awal program value engineering, turunkan biaya produksi per unit minimal 15% dalam 6 bulan pertama. Yang pertama, target performance cost per unit. Benchmark awal program value engineering turunkan biaya produk per unit minimal 15% dalam 6 bulan pertama. Tingkatkan OEE, Overall Equipment Effectiveness. OEE di atas 80% menunjukkan efisiensi mesin dan proses yang optimal dalam kelas manufaktur world class. Target reject ratio. Pertahankan tingkat produk cacat di bawah 1% dari total produksi untuk menjaga kualitas dan efisiensi biaya rework. Target kenaikan profit margin. Value engineering yang berhasil harus mencerminkan dalam peningkatan margin keuntungan bersih perusahaan secara terukur. Productivity unit output per jam kerja efektif ukur mingguan. Customer komplain jumlah dan tren komplain ukur per batch pengiriman. DNA perusahaan yang menguasai value engineering. Fokus pada value customer. Setiap keputusan di awal dengan pertanyaan apakah ini menambah nilai bagi pelanggan kami? Obsesi terhadap pemborosan. Budaya zero waste tertanam di setiap level organisasi, dari lantai produksi hingga ruang direksi. Stabilitas proses sebagai pondasi. Proses yang stabil dan standarisasi adalah persyaratan sebelum improvement bisa memberikan hasil konsisten. Kolaborasi lintas fungsi, engineering, finance, QA, dan produksi bekerja dalam satu ritme yang selaras menuju tujuan bersama. Efisiensi jangka panjang tidak mengorbankan keberlanjutan demi keuntungan sesaat. Investasi dalam sistem dan SDM untuk efisiensi yang bertahan lama. Value engineering bukan membuat produk lebih murah, tetapi membuat produk lebih bernilai dengan biaya yang lebih efisien. Inilah perbedaan antara perusahaan yang sekedar bertahan dan perusahaan yang terus bertumbuh. Analisa fungsi. Mulailah dari pemahaman apa benar-benar dibutuhkan pelanggan Anda. Libatkan semua tim. Value engineering adalah proyek lintas departemen, bukan proyek satu divisi. Ukur hasilnya. Pantau KPI secara konsisten untuk membuktikan dampak nyata. Interaksi terus. Value engineering bukan proyek sekali jalan. Improvement yang berkelanjutan. Menang bukan karena paling murah. Perusahaan hebat tidak menang karena paling murah, tetapi karena paling pintar menciptakan value bagi pelanggan.
tim dan masa depan bisnis mereka. Mulailah perjalanan value engineering Anda hari ini. Satu improvement kecil yang konsisten akan mengubah profitabilitas bisnis Anda secara fundamental dalam jangka panjang. Identifikasi area pemborosan. Mulailah dari area dengan biaya terbesar dan dampak terkecil bagi pelanggan. Bentuk tim cross function. Kumpulkan engineering, QA, finance, dan produksi dalam satu sesi value pertama Anda. Piloting and implementasi. Jalankan satu proyek pilot, ukur hasilnya, dan scale up ke seluruh lini operasional. Terima kasih sudah menonton video engineering modern, cara cerdas naikkan profit. Ingat, perusahaan hebat bukan yang paling banyak mengeluarkan biaya, tapi yang paling cerdas menciptakan value. Kurangi pemborosan, tingkatkan fungsi, dan maksimalkan profit. Saya Endang Supriyatna dari Sopcia Konsultan. Sampai jumpa di insight manufaktur berikutnya. Salam produktivitas.